Selamat datang di KM21, di mana kalian akan disajikan film cewek-cewek cantik dan mantap-mantap punya. Di mana kalian kucerat, pasti akan muncrat. Kalian bisa kucerat sampai muntah-muntah 2 kali sehari. So, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di alur film kali ini, gua akan merangkum alur film Jepang yang dibintangi oleh para mama-mama muda, coy, yang mempunyai pukulan yang sangat gila, coy. Film ini menceritakan kisah seorang mama muda yang dijebak temannya sendiri untuk berselingkuh dari suaminya yang setia. So, bagaimana alur ceritanya? Apakah mama muda itu akan muntah-muntah dalam? So, daripada penasaran, putar dulu Cikicrot. Film ini dimulai dari sebuah kosan, di mana di dalamnya ada sepasang suami istri, sebut saja namanya Suronga dan Hanso. Mereka terlihat bahagia mengobrol busuk sambil mempersiapkan perbekalan buat suaminya untuk hari itu. Rencana Hanso mau keluar kota selama seminggu. Setelah semua beres, mereka pun bergegas keluar. Di depan kosan mereka bertemu dengan pasangan Kenji dan Sufoshi. Mereka juga sedang bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Lalu tanpa basa-basi busuk, mereka pun mengobrol dan melepaskan kepergian suami mereka masing-masing dengan senyum busuk dan dada-dada, coy. Kampret. Scene pun berlanjut saat Sufoshi ini sedang menjemur pakaiannya dan Suronga ini pergi keluar hendak berbelanja untuk keperluan rumahnya. Di depan kosan ia berpapasan dengan seorang cowok yang terlihat mencurigakan. Dari gerak-gerik dan sorotan matanya kelihatan dia ini bukan cowok yang baik-baik. Tanpa berpikir panjang, dia pun langsung menuju ke pasar. Selepas Suronga pergi, cowok itu ternyata menuju ke kosan mereka, dan di sana sudah disambut Sufoshi yang dengan genit dan gatal-gatal goa busuknya itu langsung menyosornya. Ternyata dia adalah selingkuhannya Sufoshi. Lalu mereka pun masuk dalam kosan dan langsung saling mengulek-ngulek selagi kosan kosong. Kampret. Selang beberapa lama, Hanso pun terlihat berdiri di depan kosan. Suronga yang baru pulang dari pasar pun menyapa. Ternyata Hanso pulang dulu istirahat dan mengambil barang yang ketinggalan. Lalu mereka pun masuk ke dalam kosan berbarengan. Dan betapa kagetnya mereka ketika mendengar suara becek-becek yang bersumber dari kamar kosan milik Sufoshi. Lalu mereka pun mengintip dari celah-celah pintu, dan betapa kagetnya mereka melihat Sufoshi sedang mengulek-ngulek batang busuk selingkuhannya itu sampai muntah-muntah dalam dan terpuaskan. Mereka terlihat shock dan kaget melihat adegan mengulek-ngulek yang terlalu busuk itu, coy. Hanso si suaminya ini terlihat terpukul dengan kejadian busuk itu. Anehnya dia tidak langsung melabrak istrinya. Suronga yang merasa kasihan mengajak Hanso masuk ke kosannya. Dia pun memberikan air putih untuk menenangkan Hanso. Hanso bilang bahwa ia lama mencurigai istrinya ada main dengan cowok lain di belakangnya. Dan hari ini ia hendak membuktikannya bahwa kecurigaannya itu memang betul-betul busuk dan sudah kedapatan. Suronga sangat kasihan melihat Hanso, lalu dia pun menghiburnya dengan goa busuknya. Kampret. Dan kejadian busuknya yang tak terduga pun terjadi dengan alasan sakit hati sama istrinya. Hanso memaksa Suronga untuk mengulek-ngulek batang busuknya itu. Awalnya Suronga memberontak dan melawan, tapi apa mau dikata,
Tenaga Hanso lebih besar dan akhirnya Suronga pun hanya bisa pasrah. Goa busuknya diulek-ulek batang busuk teman kosnya sampai terpuaskan dan muntah-muntah dalam. Kampret. Malam harinya mereka makan bertiga seperti tidak ada kejadian apa-apa. Hanso dan Sufosi bersikap seperti biasanya. Sementara Suronga terlihat banyak melamun karena mungkin kepikiran kejadian busuk tadi siang. Dan dia memikirkan apakah bisa terulang kembali. Anjir. Gilanya lagi Hanso ini dengan sengaja menggoda Suronga dan genit-genit samanya. Saat hendak tidur, kejadian tadi siang dan kegenitan Hanso malah membuat Suronga tidak tenang dan tidak bisa tidur. Karena ia tak tahan betapa enaknya goyangan Hanso. Siang tadi ia pengen lagi diulek-ulek oleh Hanso. Dia pun terpaksa mengulek-ulek goa busuknya sendiri di kamar lain coy. Dalam kosnya bro. Anjay. Hanso yang tidak bisa tidur juga karena memikirkan ulekan mantap tetangga kosnya itu, ia pun lalu pelan-pelan keluar kamar dan langsung menuju kamar Suronga. Dan tanpa banyak basa-basi busuk lagi, mereka pun langsung saling mengulek sampai terpuaskan dan muntah-muntah dalam lagi cuy. Anjir di kamarnya Suronga. Beberapa hari kemudian pulanglah Kenji dari luar kota. Di depan kosan ia bertemu dengan tetangga kosnya yang hendak mau masuk ke dalam kos. Lalu mereka pun masuk ke dalam. Di sini tidak diceritakan apa yang terjadi di dalam, tapi dari sekilas gambar yang ditunjukkan bahwa Sufosi ini di dalam sedang mengulek dan ternyata Sufosi ini dikerjain dua orang pria dan ending akhirnya adalah ternyata Sufosi ini dijebak oleh Suronga dan suaminya. Karena selama ini Sufosi ini setia sama suaminya, kemungkinan keluarganya akan hancur lalu film ini pun tamat. So, gimana menurut kalian alur film Jepang tadi coy? Yang menurut gua terlalu kampret coy. Seorang istri yang mengulek batang selingkuhannya sampai muntah-muntah dalam coy. Membuat suami ini kecewa dan menjebaknya. Kampret. Mungkin mereka sudah pisah sekarang coy. Anjir. So, tidak ada pelajaran dari film ini. Film ini hanya hiburan buat kita semua agar selalu sehat dalam berolahraga. Anjay. So, jika kalian suka berteman, silakan klik tombol subscribe-nya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tinggalkan like-nya. Jika gua ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. See you next time. Bye-bye.